Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Sehat dengan Herbal, yang pada kesempatan hari ini kita akan mendetailkan lagi penjelasan kita di radio dan Rinjani TV beberapa tempo yang lalu. Kita sudah membahas tentang manfaat kumis kucing. Inilah dia kumis kucing. Ini tanaman kumis kucing, yang mana tanaman ini banyak tumbuh liar. Di dalam beberapa pustaka bahwa tanaman kumis kucing ini dia merupakan tanaman asli Indonesia, sehingga di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Java tree, ya. Jadi disebut dalam bahasa Inggris disebut tanaman Jawa. Ya, kumis kucing ini dikenal oleh masyarakat luas di dunia ilmu tumbuh-tumbuhan sebagai tanaman khas Indonesia. Yang saat ini tanaman kumis kucing ini sudah menyebar sampai ke India, ke Australia, bahkan seluruh penjuru dunia yang memiliki persyaratan tumbuh tanaman ini sudah terdapat padanya. Nah, kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai manfaatnya dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan praktik cara pembuatan jamu untuk mengobati penyakit kita. Jadi tanaman kumis kucing ini ciri khasnya adalah pada bunga. Jadi pada bunganya ini ada semacam rambut-rambut tipis, ada bulu-bulu berwarna putih yang sepintas dia mirip dengan kumis kucing. Jadi kalau dalam bahasa Lomboknya kumis itu disebut semet kucing meong, semet meong. Jadi kalau di Madura juga teman-teman kita memanggilnya dengan songot meong, songot kucing. Kalau di Jawa ini disebut dengan remujung. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Jawa menyebutnya dengan tanaman remujung. Jadi kumis kucing ini sudah dikenal di dunia pengobatan tradisional sebagai salah satu tanaman obat. Yang terpenting kegunaannya kumis kucing ini adalah sebagai obat melancarkan air seni. Dalam bahasa asingnya kadang-kadang disebut dengan sifat diuretik, yaitu membuat orang menjadi banyak kencing. Arti banyak di sini bisa saja dia menjadi sering kencing, bisa saja dia agak jarang kencing tetapi keluarnya banyak. Jadi ini sering saya berikan kepada pasien-pasien yang berobat di klinik Rasio Wulung Putih, yang setiap hari banyak menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kumis kucing ini, terutama yang memiliki kasus terkait dengan sakit ginjal. Jadi apabila tanaman ini kita minum, maka kita terangsang untuk kencing. Apa kencingnya itu biasanya jumlahnya banyak. Nah, yang sering menjadi pertanyaan bagi kami dari saudara-saudara kita yang yang mendengarkan Rinjani TV dan satu radio, maupun yang sering datang berobat, bahwa ini kandungannya apa? Jadi kandungannya itu kalau secara ilmiah, secara hasil penelitiannya itu memang banyak ya spektrum yang akan kita bahas, termasuk di dalamnya flavonoid, di mana kumis kucing juga sering dimanfaatkan oleh orang ya, karena secara empirik ini berbagai macam
berbagai macam penyakit, orang mencoba. Jadi dari mencoba-coba tersebut akhirnya tumbuh di lapangan itu semacam opini masyarakat, opini publik bahwa saya sudah minum asupan kumis kucing, kok diabetes saya menjadi sembuh sehingga menyebar. Kemudian saya minum daun kumis kucing, maka saya tidak jadi operasi batu ginjal. Saya sudah minum kumis kucing, rematik saya menjadi reda. Nah, ini semua menjadi bahan ya, karena ini merupakan kalimat masyarakat dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat, maka ini menjadi bahan penelitian ya, dijadikan suatu masalah dalam karya ilmiah untuk meneliti apa sih kandungannya kumis kucing sehingga bisa menyembuhkan penyakit ABCD tadi. Nah, kemudian yang menjadi persoalan, banyak kadang-kadang orang ragu cara pembuatan jamunya seperti apa. Nah, ini yang kita akan review pada hari ini, membuat jamu untuk mengobati penyakit yang terkait dengan kumis kucing. Itu bagaimana langkah-langkah membuat jamu. Secara sederhana ini gampang. Kita petik, daunnya kita ambil, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita airi berapa aja kita mau airnya, coba-coba. Termasuk ini adalah daun yang berasa pahit, ada rasa pahitnya dia, jadi mengandung saponin dia. Ada pahitnya di sini. Nah, sehingga begitu kita selesai minum, sifatnya diuretik. Kita akan kencing. Jadi orang yang sulit kencing, ini sudah masyhur daun ini menjadikan orang menjadi mudah kencing. Nah, kemudian pertanyaannya, saya tidak seperti itu. Saya minum ini tidak mudah kencing. Mungkin Anda mengalami suatu penyakit batu ginjal yang sudah menyumbat saringan kemihnya. Tetapi kadang-kadang ya, rekan-rekan kita, teman-teman kita sering mendengarkan video, mendengarkan siaran radio seperti ini, maunya sekali minum langsung dia sembuh. Itu teman-teman sekalian, tidaklah seperti itu. Obat apapun yang kita minum, hakta pengobatan cara apapun yang kita lakukan, maka tidak mesti harus begitu selesai kita minum obat atau berobat langsung kita sembuh, enggak. Kecuali itu suatu mujizat ya, mujizat, suatu kenabian. Itu bukan pengobatan, itu lain ya. Pengobatan ini mempunyai sebab-sebab dan akibatnya. Jadi punya dia gejala-gejala. Jadi semua penyakit itu punya gejala, ada gejalanya. Demam, penyakit corona misalnya, punya dia gejala. Jadi ada di YouTube tidak mempunyai gejala, mustahil. Yang tidak mempunyai gejala itu adalah mujizat ya. Jadi kalau misalnya penyakit biasa, kemudian cara mengobati itu ada langkah-langkah, kemudian ada gejala-gejala kesembuhan. Begitu kita minum, apakah reaksinya sedikit sakit? Jadi apabila ada orang yang asam urat kemudian minum asupan dari daun kumis kucing ini, bisa saja dia menjadi agak nyeri lututnya, mungkin beberapa saat, bisa saja dia semalaman, atau bisa saja dia beberapa waktu yang lalu, yang beberapa waktu jam misalnya. Baik, berikutnya kita akan memaparkan beberapa jenis penyakit yang sudah masyhur ya, dari pengobatan yang kita lakukan kepada pasien ini, yang sering kita dengar pengakuannya bahwa setelah saya minum obat ini, ternyata pinggang saya reda rasa ngilunya. Kemudian yang kedua, kaki saya sampai dengan lutut, bahkan sampai paha, begitu selesai minum ramuan dari kumis kucing itu, dia terasa ringan. Jadi istilahnya di sini, di klinik kami itu setiap hari Rebo sore itu berbagai jenis
jamu tradisional yang kita buat dari daun-daunan, apakah dari sambiloto, kemudian kumis kucing, kemudian dari sirih dan lain sebagainya, itu secara berganti-gantian ya, secara berganti-gantian kami buatkan obat ya. Misalnya minggu ini kita buat obat dari kumis kucing, kita buat misalnya 20 liter sampai dengan 30 liter. Kemudian kita sediakan botol-botol kayak begini, jadi airnya kita pakai rebus, kemudian botolnya kita tempatkan di di tempat galon-galon penampungan, sehingga masyarakat luas bisa secara gratis untuk mendapatkan obat ini sambil menunggu gilirannya untuk dilakukan terapi. Kemudian minggu berikutnya mereka akan bercerita. Jadi setelah minggu kemarin saya minum ramuan dari kumis kucing, ada yang mengatakan bahwa pinggang saya menjadi ringan ya. Jadi sekarang sudah bisa saya mencangkul sampai dengan 3 jam. Kemudian ada yang mengaku bahwa kemarin kumat rematiknya. Jadi rematik saya sudah parah selama sekian tahun. Kemarin saya minum coba 1 botol, dia terasa agak ringan. Kemudian ada yang cerita, saya ini penyakitnya batu ginjal, saya minum kemarin, ya saya emang kencing tapi masih terasa sakit. Itu yang saya katakan tadi, tidak bisa, mungkin ada kalanya suatu penyakit tidak harus sembuh seketika, tetapi memiliki tahapan-tahapan waktu, sehingga membutuhkan waktu pengobatan yang secara terus-menerus dalam waktu yang agak lama. Bisa dia 2 minggu, bisa 3 minggu, bahkan bisa kita minum 1 bulan. Nah, apabila dalam waktu tertentu minum suatu ramuan itu, maka akan kami sarankan kepada yang bersangkutan untuk menggilir. Jadi untuk merubah porsi ramuannya, atau bahkan ini jenis obat tradisionalnya kita akan ganti. Jadi tidak dia minum secara monoton, secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Kemudian berikutnya, bahwa kumis kucing ini tadi ada batu ginjal, kemudian ada dia susah kencing, apakah dia mengalami penyakit yang lain. Karena untuk orang susah kencing ini belum tentu dia kena ginjal, misalnya prostat. Dia kena prostat juga sangat membantu ya. Jadi sangat membantu yang ini. Pernah terjadi bahwa seorang pasien itu sedang di kateter, sedang ada selang. Kemudian karena dia sulit kencing ya. Nah, kemudian saya berikan ramuan dari kumis kucing ini. Kemudian malam-malam jam 12 dia nelpon. Setelah saya minum ramuan kumis kucing itu, kok tidak bisa lelah saya ngeden, bahkan dia keluar lewat luar selang. Nah, saya mencoba periksa selangnya yang diperiksa, siapa tahu selang kesumbat. Nah, ternyata benar, jadi selangnya tersumbat karena banyak darah-darah kental gitu, banyak darah-darah beku yang menyumbat di dalam selang tersebut. Nah, ketika itu selangnya disedot oleh petugas, maka sampai dengan saat ini alhamdulillah lancar sekali dia kencing. Itu misalnya salah satu keringanan untuk penyakit yang atau orang yang mengidap penyakit prostat. Kemudian kumis kucing ini bisa juga digunakan bagi orang yang asma. Jadi para penderita asma, Bapak Ibu sekalian, memberikan kabar baik bahwa dengan meminum rebusan dari daun kumis kucing ini, dia akan agak ringan dia bernapas. Dia kumat memang asmanya, tetapi tidak separah sebelumnya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ada fase-fase. Jadi tidak mesti harus begitu minum langsung kita sembuh, enggak. Ini herbal ini bisa kami katakan alot. Jadi tidak seperti obat kimia, dia katakan tokcer 1-2 jam kita bisa
minum paracetamol kemudian ringan kepala kita. Ini mungkin butuh waktu yang agak lama. Kalau kita mengidap satu penyakit, sakit kepala misalnya, ini kalau kita bandingkan obat kimia, dia 2 jam sembuh. Mungkin ini butuh waktu sampai seharian gitu ya, kita minum baru dia terasa sembuh. Nah, cuma perbedaannya kita ketahui bersama bahwa kita untuk meminimalisir efek samping dari zat kimia itu, maka sangat bagus sekali kita mengamalkan ini. Kemudian yang kedua, kita ingin bahwa bumi kita Indonesia ini menjadi lestari ya, dengan gemar memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai tanaman obat, maka kita akan menanam. Jadi lingkungan hidup ini akan menjadi lebih bersih dia, karena ini adalah daun-daun ini bisa menyedot keberadaan daripada gas CO2 dan mengeluarkan O2 yang tentunya bagi orang yang tinggal di sekitar tumbuh-tumbuhan itu udaranya lebih bersih daripada yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itu keunggulan yang kedua. Dan yang ketiga, jadi kita ingin bahwa kita ingin menjadi tuan di negeri sendiri, bahwa Indonesia yang kaya raya dan subur makmur ini, apabila tanaman obat-obatannya itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, ya kita bisa mengirit pengeluaran, ya, termasuk pengeluaran negara kita bisa kita press dari memanfaatkan ini. Karena untuk membutuhkan obat-obat kimia itu butuh biaya yang tinggi. Jadi apabila kita bisa sembuh dengan tanaman obat yang ada di sekitar kita, maka ngapain kita harus membeli di toko? Lebih baik kita manfaatkan. Pertama, dia akan menjadi aman. Yang kedua, kita akan giat untuk melakukan penanaman di rumah-rumah kita sehingga menjadi rumah yang sehat dan asri, kalau istilah orang PKK itu. Jadi tanaman halaman yang asri. Demikian para pemirsa Rinjani TV, pemirsa YouTube Sehat dengan Herbal. Kita akan coba lanjutkan dengan pembuatan jamu. Jadi untuk mengobati penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi itu, bagaimana cara untuk membuat jamu dari kumis kucing. Baik. Sebelumnya kami akan jelaskan, jadi ada 2 cara untuk memanfaatkan kumis kucing ini sebagai obat. Yang pertama dengan cara basah. Jadi nanti kita potong-potong, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita rebus. Kemudian cara kedua, kita potong-potong, kita cuci bersih, kemudian kita keringkan menjadi simplesia. Jadi kalau simplesia bentuknya, jadi bisa kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Jadi bisa berkali-kali, istilahnya kita udah kering, bisa kita simpan di dalam stoples ketika tengah malam atau sedang hujan, atau bahkan tidak musim ada tanaman kita, itu masih ada stok obat di stoples kita, jadi apotiknya gitu ya. Jadi kita bikin apotik sendiri di rumah. Kemudian pada hari ini kita akan memanfaatkan kumis kucing dalam pembuatan obat herbal secara basah. Jadi daun basah ini langsung kita rebus. Nah, itu ada 2 cara juga gitu. Yang pertama diekstrak. Jadi kita blender dia. Jadi yang pertama kita potong-potong, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita rebus. Nah, pada hari ini saya akan blender, kita ekstrak dia. Jadi pertama keuntungannya kalau diekstrak itu akan akan terjadi pengiritan bahan. Jadi 1 genggam saja itu bisa kita sudah meminum 2 gelas bahkan gitu ya. 1 genggam bisa 2 gelas sampai 3 gelas. Kemudian yang kedua, apabila diekstrak itu maka zat-zatnya itu akan lebih lebih keluar banyak gitu yang kita peroleh, sehingga dalam suatu satuan takaran gitu, misalnya 1 gelas saja kita minum sudah terasa khasiatnya gitu. Jadi daripada kita potong kemudian kita rebus, maka akan membutuhkan bahan yang lebih banyak daripada apabila kita ekstrak.
untuk kita blender. Kemudian yang kedua, mungkin lebih banyak yang kita minum dulu baru terasa khasiatnya. Baik teman-teman, kita akan coba praktik dengan mengolah tanaman kumis kucing ini menjadi bahan obat secara diekstrak. Baik, kita potong-potong dulu ya teman-teman. Kita pertama, ini ada yang kering-kering begini, kita buang dulu. Ya. Oke. Oke. Jadi mulai dari akar ini bisa kita pergunakan. Apabila banyak bahan, maka bisa kita mengambil bahan seperti ini. Jadi bisa rantingnya kita ambil. Tetapi kalau terbatas, maka cukup daunnya saja mungkin kita petik sedikit-sedikit, karena kita takut nanti kalau terlalu banyak kita pakai bahan ini akan habis tanaman kita. Baik, karena bahan yang melimpah di di persawahan, ini kita akan pakai juga ranting atau dahan-dahannya. Jadi kita potong kecil-kecil dulu. Kita kecilkan ukurannya. Ini daunnya termasuk masih muda teman-teman sekalian, sehingga mudah diekstrak. Tapi kalau daunnya sudah besar, itu akan merusak blender apabila kita ekstrak dia. Jadi sebagusnya diambil daun-daun yang agak pucuk, sehingga mudah kita blender ya. Oke. Ya, kurang lebih kita dapat 3 genggam ya. Di 3 genggam daun. Kalau di di penjelasan kami di radio atau di Rinjani TV kemarin, 1 genggam kumis kucing ini airnya kira-kira 3 sampai 4 gelas. Nah, ini kalau kita lihat dari takaran botol ini botol kecil ini 220 cc, sama dengan 1 gelas ya, 1 gelas. Nanti kita pakai airi nanti. Kemudian botolnya bisa kita manfaatkan lagi nanti setelah kita rebus bahannya. Kemudian setelah dingin kita masukkan di botol, sehingga bisa dibawa ke tempat-tempat yang jauh, misalnya diberikan kerabat dan lain sebagainya. Oke, ini sudah saya potong, kemudian kita bersihkan dulu. Ini teman-teman sekalian ya, ketika kita mencuci, ini biarkan airnya mengalir dulu. Ya. Jadi bagusnya air yang bagus kita pakai memang harus air mengalir. Jadi waktu kita mencuci, ini biarkan dia mengalir, airnya jatuh sendiri dulu, supaya benar-benar daun ini bersih. Ini kalau ada kotoran, ini kita hilangkan dulu dia. Oke, cukup bersih. Sebelum kita blender, kita siapkan alat-alat. Ya, kita simpan alat-alat. Kita airi. Ini airnya kita ambil dari sini. Cukup, langsung kita tuangkan dia di periuknya.
Nah, jadi ini adalah sudah ekstrak ya, sudah berubah warnanya. Jadi airnya ini ada 3 genggam tadi, maka airnya sekitar 9 gelas. Ini sudah kita masukkan tadi air yang ini ke sini sejumlah 9 gelas. Ya. Oke, ini hasil sisa air yang kita pergunakan untuk mencuci masih dalam kondisi bening, artinya bahwa bahan-bahan ini sudah dicuci dengan bersih. Tambahkan airnya. Oke. Nah, jadi 3 genggam ini airnya ini sudah habis ya. Jadi jumlahnya sama dengan 9 gelas. Jadi artinya 1 genggam itu sama dengan 3 gelas. Oke teman-teman, ini sudah siap, kita akan naikkan di atas api. Baik ini teman-teman sekalian, kita akan langsung kecilkan dia. Apinya sedang-sedang saja ya. Kemudian kita tutup. Oke, kita tunggu sampai mendidih dan airnya menjadi setengahnya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan sudah dari tadi mendidih. Kemudian kita apinya dikecilkan, kita lihat. Oke, sudah menjadi setengahnya ya. Sudah setengahnya, ini sudah jadi, tinggal kita saring. Ini hasil terakhir dari pembuatan jamu bahan dasar atau yang berbahan kumis kucing. Nah, oke teman-teman, ini sudah siap untuk kita konsumsi. Bagus untuk penderita penyakit batu ginjal, kemudian susah kencing, prostat, kencing manis, kemudian orang yang sakit rematik dan sesak karena asma. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini bisa dicontoh oleh pemirsa untuk membuat jamu kesehatan bagi keluarga kita. Kita akan cicip. Oke, agak rada pahit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.